Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natara Dikya Rauf dengan NPM 231506162. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan penentuan jadwal. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan ya untuk jadwal ya. Untuk jadwal itu kita bisa lihat di Gantt chart di sini. Di sini terdapat 6 tahap. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan, lalu ada perancangan sistem, seterusnya itu ada implementasi sistem, dilanjutkan dengan pengujian sistem, lalu ada implementasi dan pelatihan, dan juga yang terakhir itu ada dokumentasi dan evaluasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas alasan dari penentuan atau penetapan jadwal yang ada. Jadi di sini untuk urutan pengerjaan proyeknya itu dia dibentuk secara sekuensial atau berjenjang. Jadi dimulai dari tahapan analisis yang dilanjutkan ke tahapan desain dan dilanjutkan lagi ke tahap implementasi. Lalu setelah implementasi selesai akan ada tahap pengujian, dan setelah pengujian selesai lalu ada tahap pelatihan, dan untuk yang terakhir itu ada tahapan dokumentasi dan evaluasi. Jadi kenapa pengerjaan proyek itu disusun secara sekuensial? Karena untuk setiap tahapan yang dilakukan itu nantinya akan menjadi input untuk tahapan selanjutnya. Misalkan dari tahapan analisis itu nanti dia akan dijadikan input untuk pengerjaan tahapan desain, dan ketika desain sudah selesai nanti outputnya akan menjadi input untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahapan implementasi dan seterusnya. Dan juga kenapa pengerjaan proyek itu dilakukan secara sekuensial, itu karena risiko kesalahan akibat ketidakjelasan kebutuhan itu bisa diminimalisasi. Lalu di sini kita masuk ke alasan kenapa kita melakukan analisis kebutuhan itu selama 2 minggu. Jadi tahapan analisis kebutuhan itu menjadi fondasi utama sebelum pembangunan sistem itu dimulai. Jadi pada dalam tahap 2 minggu ini, pada tahap analisis kebutuhan, tim akan berfokus pada pengumpulan informasi dari pengguna, observasi proses bisnis, dan juga identifikasi masalah yang ada. Tujuan dari analisis kebutuhan ini itu adalah untuk memahami dengan jelas apa yang dibutuhkan pengguna dan bagaimana si sistem ini nanti dapat menjawab kebutuhan tersebut. Lalu hasil dari tahap ini itu berupa daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dikembangkan. Yang dimana dari output ini nanti akan menjadi acuan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan sistem. Dan durasi 2 minggu ini itu dianggap cukup untuk melakukan pengumpulan kebutuhan fungsional dan non-fungsional melalui wawancara, survei, dan juga analisis mendalam tanpa memperlambat jadwal keseluruhan proyek. Lalu untuk masuk ke tahap selanjutnya itu adalah perencanaan sistem yang akan dilakukan selama 2 minggu. Jadi setelah kita melakukan analisis kebutuhan, tahap selanjutnya itu adalah tahap perencanaan sistem yang dilakukan selama 2 minggu itu untuk menerjemahkan hasil analisis menjadi rancangan teknis dan arsitektur sistem. Jadi kegiatan yang terlibat dalam perencanaan sistem itu meliputi pembuatan diagram alur kerja, lalu ada rancangan basis data, dan juga antarmuka pengguna. Dan spesifikasi modul yang akan dikembangkan juga ada pada tahap perencanaan sistem ini. Jadi tahap perencanaan sistem ini tuh dia memastikan bahwa seluruh komponen sistem itu dirancang secara terstruktur dan siap diimplementasikan, sehingga nanti pada tahap selanjutnya itu akan tidak ada kesalahpahaman atau meminimalisasi kesalahan dari berdasarkan struktur yang sudah kita buat pada perencanaan sistem ini. Dan untuk waktu 2 minggu itu sendiri itu dinilai ideal untuk menyusun desain yang matang dan mendetail. Lalu untuk tahap yang selanjutnya itu adalah tahap implementasi. Tahap implementasi itu mendapatkan porsi yang lama karena melibatkan pembangunan sistem dengan banyak modul. Dan setiap modul itu harus dikembangkan, diuji secara internal, dan diintegrasikan agar bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Jadi di tahap implementasi ini kita mengimplementasi fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan berdasarkan
perancangan sistem yang udah dibuat tadi, dan bagaimana nantinya semua fitur yang ada pada sistemnya itu dia bisa bekerja dengan baik satu sama lain dan terintegrasi. Dan proses ini itu membutuhkan ketelitian yang tinggi, manajemen versi, serta koordinasi tim agar sistem stabil. Dan untuk durasi 4 minggu itu dirasa cukup ideal untuk memastikan setiap fiturnya itu dapat selesai sesuai spesifikasi yang ditentukan pada tahapan sebelumnya atau tahapan perancangan sistem. Lalu setelah tahap implementasi, itu kita lanjutkan ke tahap pengujian selama 2 minggu. Pengujian diberikan waktu tersendiri untuk menjamin kualitas sistem sebelum diserahkan ke pengguna. Jadi setelah kita sudah mengimplementasi sistem yang ada selama 1 bulan tersebut atau selama 4 minggu, kita melakukan tahapan pengujian sistemnya secara menyeluruh agar nantinya pada saat sistemnya sudah terasa siap dipakai oleh pengguna, kita bisa meminimalisasi kesalahan atau bisa dibilang bug, sehingga sistemnya bisa digunakan dengan baik oleh penggunanya. Dan untuk tahap pengujian ini kita mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada uji fungsionalitas, apakah fitur-fitur yang ada itu bekerja dengan baik dan sesuai kebutuhan. Lalu ada uji integrasi, apakah fitur itu dapat berjalan bersama dengan baik. Dan juga yang terakhir ada uji reliabilitas dan keamanan. Dan untuk tahapan pengujian ini dilakukan selama 2 minggu, itu dirasa cukup untuk mengidentifikasi bug atau kekurangan dari sistem yang sudah dikembangkan, dan juga untuk memberi ruang untuk perbaikan sebelum sistem dipakai secara resmi. Lalu tahap selanjutnya itu ada implementasi dan pelatihan selama 1 minggu. Jadi setelah sistem siap, sudah diuji pada tahapan sebelumnya, yaitu tahapan pengujian selama 2 minggu. Tahap implementasi ke lingkungan nyata sekaligus pelatihan pengguna itu dapat dilakukan selama 1 minggu penuh. Hal ini penting agar pengguna memahami cara mengoperasikan sistem, alur kerja, serta fitur-fitur yang tersedia. Dan pelatihan juga menjadi kesempatan untuk memberikan umpan balik awal yang bisa langsung diterima oleh tim pengembang, sehingga transisi ke penggunaan sistem berjalan lancar. Lalu yang terakhir itu ada tahapan dokumentasi dan evaluasi, yang dimana tahap ini itu adalah penyusunan dokumentasi sistem dan evaluasi hasil implementasi, dimana dokumentasi itu meliputi manual penggunaan, panduan teknis, serta catatan desain yang dapat menjadi referensi di masa depan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan proyek tercapai, mengidentifikasi kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Penempatan tahap ini di akhir bertujuan memastikan pengguna benar-benar siap menggunakan sistem secara penuh, sekaligus menjamin keberlanjutan sistem di masa mendatang. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil mockup. Jadi di sini pada halaman login, saya akan memilih role manager, dan kita disuruh untuk memasukkan email dan juga password. Oke, di sini kita bisa langsung login. Dan setelah login berhasil, kita berada pada dashboard manager. Jadi untuk manager sendiri terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan di sistem ini. Yang pertama itu ada dashboardnya, lalu ada fitur permintaan perawatan, dan juga kelola fasilitas, lalu ada laporan dan analitik, dan yang terakhir itu ada kelola pengguna atau kelola tim teknis ini. Oke, di sini untuk di dashboard manager, itu dia fiturnya berfungsi sebagai monitor kinerja perawatan dan pemeliharaan fasilitas kampus, dimana di fitur ini kita bisa melihat beberapa statistik atau beberapa informasi terkait dengan kinerja perawatan dan pemeliharaan fasilitas yang ada pada kampus. Misalkan di sini kita bisa melihat total permintaan perbaikan, lalu di sini ada tingkat penyelesaiannya, dan di sini juga ada total biaya yang dikeluarkan. Lalu di sini kita juga bisa melihat status perawatannya, dan di sini juga ada
ininya ya, statusnya menunggu dan dalam proses. Dan dari dashboard ini kita juga bisa melihat total fasilitasnya yang terdaftar, lalu ada total dari tim teknisnya, dan di sini juga ada rata-rata waktu penyelesaian permintaan. Oke, lalu yang fitur kedua itu adalah permintaan perawatan. Di sini kita bisa melihat list permintaan yang diajukan ya, dan kita juga bisa filtering di sini. Misalkan kita filtering berdasarkan statusnya, lalu juga prioritasnya. Nah, di sini dia terdapat beberapa permintaan dan juga status dan prioritasnya. Lalu ada fitur kelola fasilitas. Jadi di sini kita bisa melihat fasilitas-fasilitas yang terdaftar pada sistem dan juga informasinya. Di sini kita bisa lihat ada total fasilitasnya, lalu berdasarkan statusnya juga di sini. Dan kita juga bisa melihat detail dari fasilitas-fasilitas yang terdaftar. Nah, lalu untuk pada fitur laporan dan analitik, di sini kita bisa melihat kinerja perawatan dan pemeliharaan fasilitas. Seperti misalkan kita bisa lihat total permintaannya pada bulan ini ya, lalu ada tingkat penyelesaiannya, dan juga waktu respons rata-rata, dan juga total biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan fasilitasnya. Dan di sini juga ada chartnya. Di sini kita bisa lihat dia di poin jadi beberapa, ada 3 status ya. Ada pending, selesai, dan juga total. Di sini kita juga bisa melihat pie chartnya. Terus juga ada distribusi prioritas. Dan di sini kita juga bisa melihat analisis jenis perawatannya, yaitu ada perbaikan, preventif, dan juga inspeksi. Lalu kita juga bisa melihat di sini ringkasan kinerja tim. Jadi kita bisa melihat kinerja tim berdasarkan ininya anggota timnya. Oke, lalu untuk fitur yang terakhir itu kita bisa kelola pengguna dan juga tim teknisi. Di sini kita bisa melihat informasi mengenai total pengguna pada sistem dan juga berdasarkan role nih. Di sini seperti administrator dia ada 1 akun, lalu untuk teknisi ada 2 akun, dan manajer ada 1 akun. Lalu di sini kita juga bisa filtering penggunanya berdasarkan role-nya. Misalkan di sini ada admin, teknisi, dan juga manajer. Dan kita juga bisa cari pengguna di sini. Dan kita juga bisa melihat list dari pengguna yang ada pada sistem dan juga detail-detail terkaitnya. Misalkan di sini ada ininya ya, role-nya. Terus ada emailnya dan juga ada nomor teleponnya. Dan juga status role-nya di sini. Dan kita juga bisa mengedit informasi dari pengguna. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.